Oi, kali ini saya akan menceritakan series yang lagi viral dan jadi tren di TikTok. Series ini berjudul S-Line, mengisahkan Ji-Yoon, seorang siswi SMA yang sejak lahir memiliki kemampuan melihat S-Line, yaitu garis merah yang mengambang di atas kepala setiap orang. Garis ini merepresentasikan pengalaman seksual seseorang. Semakin banyak garis di kepalanya, maka semakin sering orang itu terlibat dalam aktivitas seksual. Jika dua garis merah saling terhubung, itu menandakan keduanya pernah menjalin hubungan intim. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe aja channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. 처음으로 내가 보는 S라인이 무엇을 해야 할까? Di awal, kita diperlihatkan Ji-Yoon menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Di atas kepala mereka tampak garis-garis merah dengan jumlah yang berbeda. Garis itu dikenal dengan nama S-Line, sebuah fenomena supranatural yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. S-Line merupakan penanda hubungan fisik yang pernah dijalani seseorang, entah cinta, gairah, atau dosa. Di seberang jalan, seorang pria di dalam mobil terlihat memiliki banyak garis merah, yang mengajak keponakannya, seorang gadis bernama Suna, yang hanya memiliki satu garis merah, untuk ikut bersamanya. Namun Suna menolak ajakan itu. Di apartemen seberang, seorang wanita bernama Hyewon sedang menghisap vape. Di atas kepalanya juga terdapat beberapa garis merah. Sejak kecil, Ji-Yoon telah mampu melihat garis-garis itu. Seiring waktu, ia mulai memahami makna dan menyadari bahwa hanya ia yang dapat melihatnya. 자연스럽게 알게 되었고 이 선들을 볼 수 있는 Suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Ji-Yoon. Dalam gambar itu terdapat dirinya, ayah, ibu, dan bibinya. Namun ada satu hal yang janggal. Sebuah garis merah menghubungkan sang ayah dengan bibinya. Melihat hal tersebut, sang ibu kehilangan akal. Ia membunuh ayah Ji-Yoon lalu melarikan diri. Sejak kejadian itu, Ji-Yoon merasa bahwa kemampuannya membawakan kutukan. Ia memilih untuk diam dan menutup mata. Sejak ditinggalkan orang tuanya, ia kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidup dengan melompat dari atap, menyayat urat nadinya hingga menggantung diri. Namun semua usahanya selalu gagal. Kini Ji-Yoon bertekad mencari tahu asal-usul S-Line. Mengapa garis itu muncul? Siapa yang menciptakannya dan bisakah kutukan itu dihilangkan? Ji-Yoon datang membawa sekresek buah dan berkata bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang. Dengan ramah, ia bertanya apakah Ji-Yoon menyukai buah. Namun Ji-Yoon hanya berdiam diri di balik pintu tanpa merespon. Setelah Ji-Yoon pergi, Ji-Yoon mengambil buah pemberian itu. Ia memakannya dengan lahap sambil berlinang air mata. Sementara itu, Ji-Wook paman Suna mengeluh karena kerepotan mengurus keponakannya. Ia tertawa saat seorang rekan kerja bertanya apakah yang terjadi pada Suna jika ia menikah kelak. Namun di balik candaan itu, ternyata Ji-Wook menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya, seorang wanita yang akan segera menikah. Di saat wanita itu memberinya undangan pernikahan, Ji-Wook kehilangan semangat. Di sekolah, Suna menjadi korban perundungan dari Hyung dan teman-temannya. Ia dipukul karena tidak membawa uang yang diminta. Ia juga dituduh melapor kepada pamannya yang seorang polisi dan tidak membalas pesan Hyung. Suna hanya bisa diam dan pasrah. 한 번만 더 신고하면 그때 진짜 여기서 알았지? Di sisi lain, Ji-Wook dan rekannya Dong-sik tengah menyelidiki kasus pembunuhan wanita berusia 29 tahun. Di kamar korban, tidak ditemukan luka mencolok. Kamarnya memang berantakan, tapi barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada yang hilang. Di dapur, mereka menemukan tumpukan kotak makanan dari restoran terdekat. Namun malam kejadian, korban tidak memesan apapun. Korban tidak memiliki saudara, orang tuanya tinggal di desa. Ia pernah memiliki pacar, namun telah putus sejak setahun yang lalu. Ji-Wook meminta Dong-sik menyelidiki mantan kekasih korban. Ji-Yoon kembali menerima buah dari Hyewon.
Kali ini disertai surat kabar yang memberitakan kematian wanita muda di lingkungan mereka. Saat menonton berita tersebut, Siyun memperhatikan pria berhelm yang dicurigai sebagai pelaku. Di matanya, pria itu memiliki satu garis es di kepalanya, jenis garis yang sangat langka. Bagi Siyun, orang dengan ratusan garis es memang mencolok, tapi satu garis es menyimpan misteri yang lebih dalam. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat datang ke apartemen Hiwon. Siyun segera hendak menelpon 119. Namun, ketika melihat pria itu mesra dengan Hiwon dan sebuah garis baru muncul di kepalanya, ia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya di sekolah, Hyun mendobrak loker milik Suna yang tidak masuk. Ia menemukan surat cinta dan pakaian, lalu tersenyum sinis. Di rumah, Suna meminta uang pada Jiwoo. Tanpa banyak tanya, Jiwoo memberikannya. Namun ketika melihat luka-luka di wajah Suna, kekhawatiran pun tumbuh. Suna tetap diam dan memilih mengurung diri di kamar. Saat merokok di balkon, Jiwoo melihat Siyun yang sedang merobek beberapa kardus. Tak lama kemudian Dong-sik menelponnya yang menyebut ada laporan darurat dari apartemen seberang terkait pria berhelm. Jiwoo pun segera mendatangi Siyun. Siyun tertegun ketika melihat banyaknya garis es di kepala Jiwoo. Itu pertama kalinya ia melihat seseorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Meski awalnya Siyun tidak menjawab, Jiwoo memperkenalkan diri sebagai detektif menyelidiki pembunuhan dan menyebut laporan Siyun malam sebelumnya mungkin penting. 잘못 봤어요. Akhirnya Siyun membuka pintu sedikit dan mengaku pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Hiwon dalam bahaya, tapi mengurungkan niat setelah melihat hubungan mereka. Saat Jiwoo bertanya mengapa Siyun tidak sekolah, Siyun langsung menutup pintu. Malamnya, pria berhelm kembali muncul. Namun ada yang aneh, garis es di kepalanya hanya tersisa satu, padahal semalam sempat muncul satu tambahan. Ketika pria itu menoleh ke arah apartemennya, Siyun segera menutup lubang intip dengan panik. Sementara itu, Suna mencoba merampok seorang wanita demi mendapatkan uang untuk Hyung, namun usahanya gagal. Di kantor polisi, Dong-sik menyelidiki mantan kekasih korban Jungmin, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Siyun. Rute harian Jungmin juga cocok dengan lokasi kasus pembunuhan sebelumnya. Jiwoo meminta foto Jungmin dan mengenali wajah sebagai orang yang sempat menyapa saat mendatangi apartemen Siyun. Namun sebelum mereka bertindak, Jiwoo mendapat kabar dari rumah sakit bahwa ayahnya telah menghilang. Ia pergi ke rumah sakit dan menemukan ayahnya berdiri di atap. Anehnya, Jiwoo justru mundur perlahan, namun para perawat berhasil menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, Dong-sik masuk ke apartemen Jungmin yang tidak terkunci. Di dalamnya, ia menemukan ruangan bercat merah dengan lemari penuh tali. Ia menelpon Jiwoo untuk melapor, tapi Jungmin memergokinya dan menyerang hingga Dong-sik pingsan. Jungmin mengenakan helm dan kacamata, lalu berjalan menuju apartemen Hiwon. Dari jendela, Siyun melihat Jungmin berdiri di depan pintu Hiwon. Saat ia mulai menyerang, Siyun segera mengambil ponselnya namun baterainya habis. Tanpa pilihan lain, Siyun mengambil pisau dan kacamata hitam. Meski ketakutan, ia memaksakan diri untuk melangkah keluar dari apartemen untuk pertama kalinya. Namun langkah berani Siyun harus terhenti. Di tengah jalan, ia jatuh pingsan. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat sosok ibunya mengulurkan tangan, seolah ingin menyelamatkannya dari kehampaan yang selama ini menelannya. Sementara itu, di dalam apartemen, Hiwon menyadari dirinya dalam bahaya. Jungmin ternyata juga memiliki kemampuan melihat garis es di atas kepala Hiwon.
Dengan tatapan dingin, ia mencekik Hiwon dan berkata bahwa hanya dengan membunuhnya semua orang bisa diselamatkan. Tepat saat itu, Siun berhasil masuk dan menodongkan pisau ke arah Jungmin. Namun Jungmin yang lebih kuat secara fisik dengan mudah merebut pisau itu dan menikam Siun. Jiwoo tiba di komplek apartemen. Ia segera menuju kamar Jungmin dan menemukan kacamata hitam milik Siun tergeletak. Ia menyadari ada yang tak beres. Ia kemudian memeriksa apartemen Siun yang pintunya terbuka. Di dalam, ia menemukan papan penuh catatan tentang garis-garis es. Dari jendela, ia melihat pertarungan yang sedang terjadi di apartemen Hiwon. Tanpa ragu, ia segera bertindak dan menembak Jungmin sebelum pria itu sempat menghabisi Hiwon dan Siun. Dalam kondisi sekarat, Siun sempat mendengar Jungmin berbisik bahwa garis es di atas kepalanya mulai menghilang. Tak lama, polisi datang dan menangani situasi. Hiwon dirawat, Jungmin dinyatakan meninggal dan Jiwoo mengembalikan kacamata hitam milik Siun. Dalam diam, Siun teringat kata-kata Jungmin. Ia mulai menduga bahwa kacamata itu memungkinkan Jungmin melihat garis-garis es. Ia pun bertanya kepada Jiwoo siapa sebenarnya Jungmin. Jiwoo menjawab bahwa semuanya akan dijelaskan nanti, dan untuk saat ini mereka membutuhkan laporan dari Siun di kantor polisi. Tak lama kemudian, Suna muncul. Ia terlihat mengenali Siun. Di rumah, Suna kembali meminta uang kepada Jiwoo. Namun kali ini Jiwoo mulai menolak dan mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Suna tidak menjawab. Ia merasa Jiwoo terlalu sibuk dan bahwa semuanya tidak akan berubah meskipun ia bercerita. Suna pun mengungkapkan bahwa ia dan Siun pernah berteman semasa SMP. Ia juga bercerita bahwa ibu Siun membunuh ayahnya sendiri lalu kabur. Siun mulai merenungkan langkah berikutnya. Ia sadar bahwa kemampuannya itu mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Ia pun membuka kacamata hitam dan melihat dunia yang sepenuhnya dipenuhi warna merah garis es yang menyelimuti kepala semua orang. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari seseorang yang mengaku juga bisa melihat hal yang sama. Pesan itu menyuruhnya datang ke SMA. Di sekolah, mobil guru berjalan lambat hingga harus didorong oleh para murid. Suna tampak termenung memikirkan statistik remaja yang telah memiliki pengalaman seksual. Angka resminya jauh dari kenyataan. Bahkan dirinya sendiri hanya memiliki satu garis es. Di sisi lain, Siun mulai membersihkan jendelanya dan merapikan kamar. Ia melepaskan tumpukan kardus yang selama ini menutupi pandangannya keluar dunia. Kembali ke sekolah, Hyung dan teman-temannya kembali merundung Suna. Saat mereka menemukan surat cinta milik Suna, Hyung menghina dan memukulnya. Namun kali ini Suna melawan. Ia menerjang Hyung tapi kalah. Kyujin yang datang melerai dan menyobek surat cinta itu. Ia menyalahkan Suna karena dianggap memulai pertengkaran lalu meninggalkannya. Suna pulang dalam diam dan di loker sekolahnya ia menemukan sepasang kacamata hitam. 뭐가? 왜 또? Di kantor polisi, Dong-sik mengeluh karena ia harus menyelidiki TKP sendirian. Jiwoo meminta maaf karena harus mengurus hal lain, namun pikirannya tetap tertuju pada kasus Jungmin. Ia kembali ke apartemen Jungmin dan menemukan ruangan dengan dinding penuh coretan garis merah. Di rumah, Suna mengenakan kacamata dari loker. Ia terkejut saat melihat ada garis merah di atas kepalanya sendiri. Ketika Jiwoo pulang, Suna menjerit karena melihat banyak garis merah di atas kepala pamannya. 강선아 밥 먹었어? Suna lalu memutuskan mengikuti garis-garis es yang ia lihat, menyusuri jalanan kota. Dari kejauhan, Siun memperhatikannya.
Keesokan harinya di sekolah, Suna kembali memakai kacamata dan mulai memperhatikan hubungan antara orang. Ia tersenyum saat melihat Kyujin tidak memiliki garis S, tapi terkejut saat melihat Yong memiliki garis terhubung ke seseorang guru bahasa Korea, Sung Jin. Saat pelajaran dimulai, Kyujin memperkenalkan murid pindahan, Siyun. 애들하고 사이좋게 잘 지내고 저기 빈자리에 앉으면 되겠다. Sibuk terus menyelidiki, ia menemukan bahwa dalam salah satu foto lama, Jungmin terlihat memakai kacamata yang tidak ditemukan dalam barang bukti. Ia bertanya kepada Kyujin, yang mengaku tidak pernah melihat Jungmin memakai kacamata selama ia mengajar. Di atap sekolah, Suna kembali menjadi korban kekerasan Yong. Ia ditampar dan ditendang, namun ia tidak gentar. Ia mengancamnya akan mempermalukan Yong di depan umum. Siyun muncul dan menarik dasi Yong ke tepi atap, mengancam akan melompat bersamanya jika Yong tidak berjanji untuk berhenti mengganggu Suna. Setelah janji diucapkan, Siyun melepaskannya. Alih-alih berterima kasih, Suna justru memarahinya. Di malam harinya, Suna menggunakan kacamata untuk memeras guru-guru yang memiliki hubungan gelap. Sung Jin menerima pesan pemerasan yang meminta uang 20 juta won. Saat Suna pulang, ia bertanya kepada Siyun apakah jumlah itu cukup untuk deposit apartemen. Ia ingin pergi dari rumah secepat mungkin. Sung Jin yang panik mengirim pesan untuk bertemu di atap sekolah tengah malam. Suna setuju, tapi tanpa ia sadari, Yong mencuri kacamatanya yang setelah diam-diam mengikuti percakapannya dengan Siyun. Saat Yong memakai kacamata itu, ia tertawa penuh kemenangan. Kini ia tahu dari mana Suna mengetahui rahasianya. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. 여보세요? Suna menyadari kacamatanya hilang. Ia menuduh Siyun mencurinya dan mematikan telepon. Ia pergi ke atap sekolah untuk menemui Sung Jin dan mengambil uang. Sung Jin memohon agar Suna membatalkan rencananya. Ia bercerita bahwa istrinya sedang hamil dan dia tidak punya uang sebesar itu. Namun Suna tak peduli. Ia mengungkit kembali bagaimana ia dirundung dan dilecehkan, sementara para guru berpaling dan tidak melakukan apapun. 네 폰에 있는 그 사진만 좀 지워. Tiba-tiba, Sung Jin menerima pesan dari istrinya yang berisi foto dirinya bersama Yong. Ia sangat marah. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Siyun tiba di atap sekolah. Di sana ia mendapati Suna telah terjatuh dari atap dan meninggal dunia. Segitu aja cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Bye-bye.